Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta, NIM saya 2892150199. Saya dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester, yaitu tentang pasar modal syariah. Nah, kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu? Jadi, pasar modal syariah adalah komponen penting dalam sistem keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi konsep dasar, prinsip, instrumen keuangan, dan perkembangan terkini dalam pasar modal syariah. Nah, jadi intinya adalah sistem keuangan dengan prinsip hukum syariah atau hukum Islam. Nah, ada prinsip-prinsip dasarnya nih. Yang pertama, hukum syariah sebagai fondasi. Jadi, hukum syariah di sini mencakup aspek keadilan, transparansi, dan moralitas dalam seluruh transaksi. Yang kedua, prinsipnya adalah bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, yang dimaksud ini adalah pembagian keuntungan dan risiko secara adil di antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Jadi ada dua pihak ya yang saling bertergantungan. Nah, terus prinsipnya selanjutnya adalah kepatuhan dalam syariah compliance. Jadi kedua belah pihak ini mematuhi ketentuan syariah termasuk larangan terhadap riba, spekulasi, dan unsur-unsur haram. Yang keempat tentang larangan riba atau usury, larangan terhadap bunga atau riba dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Yang kelima, prinsip dasarnya yaitu tentang larangan spekulasi atau gahar dan judi atau maisir. Nah, jadi larangan yang harus disepakati sebelum kita masuk ke hukum ekonomi syariah adalah unsur spekulasi dan judi dalam transaksi untuk menjamin keadilan dan keamanan. Nah, jadi pada prinsipnya hukum dasar ekonomi syariah itu bergantung pada keadilan dan transparansi. Dan yang terpenting menjauhi riba. Selanjutnya yaitu tentang instrumen keuangan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Saham dari perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari industri yang dianggap haram. Yang kedua itu obligasi syariah, yaitu instrumen hutang dengan prinsip bagi hasil dan larangan bunga. Yang ketiga yaitu reksadana syariah, yaitu dana investasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima ada sukuk, yaitu instrumen utang yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah, seringkali didukung oleh proyek-proyek real. Yang kelima ada ETF atau Exchange Traded Fund syariah. Maksudnya adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu kita membahas tentang perkembangan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu kita membutuhkan peran pemerintah. Jadi dukungan pemerintah melalui regulasi dan insentif untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan pasar modal syariah. Kita juga perlu inovasi produk. Jadi pengembangan instrumen keuangan syariah baru untuk meningkatkan daya tarik investor. Selanjutnya tentang pendidikan dan kesadaran. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan investor terhadap produk dan prinsip pasar modal syariah. Yang kelima, kerjasama internasional. Jadi selain dari dalam negeri, kita juga membutuhkan faktor luar, yaitu kolaborasi antar negara untuk meningkatkan likuiditas dan mengembangkan pasar modal syariah global. Oke, selanjutnya kita membahas tentang saham. Nah, jadi saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan suatu bagian dari perusahaan. Pemegang saham juga dikenal sebagai pemilik
ekuitas, memiliki hak atas laba, hak suara dalam keputusan perusahaan, dan potensi keuangan dari kenaikan harga saham. Nah, karakteristik saham yang pertama yaitu hak kepemilikan. Seperti yang tadi kita bahas, jadi kepemilikan saham itu memiliki bagian kecil dari perusahaan. Yang kedua yaitu hak suara. Jadi para pemegang saham ini berpartisipasi dalam pemilihan dewan direksi dan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada hak dividen. Jadi pemegang saham ini mendapatkan pembagian laba perusahaan. Dan selanjutnya ada capital gain, yaitu potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Nah, kita bahas tentang jenis-jenis sahamnya. Yang pertama itu ada saham biasa atau common stock. Common stock yaitu memberikan hak suara dalam rapat pemegang saham. Jadi, tugasnya itu berbagi dalam pembagian laba setelah pembayaran dividen saham preferen. Yang kedua yaitu saham preferen atau preferred stock, memiliki prioritas pembagian dividen dibandingkan saham biasa. Jadi biasanya tidak memiliki hak suara kalau saham preferen. Yang ketiga ada saham blue chip, yaitu saham dari perusahaan besar dan mapan. Nah, jadi saham ini cenderung stabil dan dapat diandalkan. Yaitu ada selanjutnya ada saham penny. Ini saham yang harganya rendah, seringkali dari perusahaan kecil. Jadi saham ini tergolong investasi yang lebih beresiko, seperti itu. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada kinerja perusahaan, keadaan ekonomi, analisis teknikal dan fundamental, dan berita dan peristiwa. Jadi laba dan pertumbuhan perusahaan mempengaruhi harga saham. Nah, faktor ekonomi makro seperti inflasi dan tingkat suku bunga itu dapat berdampak pada harga saham. Lalu juga tentang analisis grafik dan data keuangan dapat membantu meramalkan atau forecasting pergerakan harga. Selanjutnya yang mampu mempengaruhi adalah berita terkini dan peristiwa penting dapat memicu perubahan harga. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil tentang saham adalah investasi dalam saham melibatkan pemahaman mendalam tentang perusahaan, kondisi pasar, dan strategi investasi yang tepat. Saham menyediakan peluang dan pertumbuhan keuntungan, tetapi juga membawa risiko. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar, jenis saham, dan faktor-faktor yang memengaruhi harga saham membantu investor membuat keputusan yang informasional dan cerdas dalam mengelola portofolio investasi. Selanjutnya tentang obligasi. Obligasi merupakan perjanjian pinjaman antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi, di mana penerbit berjanji untuk membayar bunga kepada pemegang obligasi dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan pokok pada tanggal jatuh tempo. Karakteristiknya yaitu jatuh tempo, nilai nominal, keamanan. Nah, jenis-jenisnya ada obligasi korporat, obligasi pemerintah, obligasi municipality, obligasi convertible, dan obligasi suku. Jadi, obligasi ini membantu investor membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam merencanakan strategi investasi. Nah, reksadana syariah, yaitu aset ketentuan hukum syariah Islam. Jenis-jenisnya ada reksadana saham syariah, obligasi syariah, dan campuran syariah. Jadi sekian presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pentong. Dia pentong.
Masih loading nih sebentar. Dulu matiin ya? Hah? Dulu matiin. Apanya? Belum. Belum nge-save.